Baik, kita akan belajar bagaimana cara menganalisis data dan merancang sistem basis data. Pada tutor kali ini, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan sistem informasi perpustakaan di Stikom UI Lindo Kupang. Perhatikan data informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya kita bangun dan akan kita mengembangkan dalam season ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor admin dan pengunjung. Admin yang dimaksudkan adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian, yang berikut adalah mengelola data profil. Bagaimana bagian ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom UI Lindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengelola data admin. Kemudian yang berikut adalah pengelola data profil. Bagian kedua ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom UI Lindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengelola data admin. Mengelola data admin lemari. Mengelola data rak. Kenapa harus ada fitur pengelolaan data lemari dan data rak? Karena di perpustakaan itu sudah tertentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis. Tabel penerbit dan tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, penerbit, dan dia digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah pengelola data pengunjung. Pengunjung yang akan mengunjung ke perpustakaan Stikom UI Lindo Kupang. Kemudian berikutnya mengelola data pinjam. Pinjam dan detail. Pinjam ini sebenarnya satu kesatuan, artinya satu kali transaksi. Pinjaman buku. Ada detail bukunya dan banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengelola data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin bisa melakukan CRUD. CRUD artinya dia bisa menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus data, dan mencari data sementara. Untuk pengunjung hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengelola data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin dapat melakukan jenis buku ini, dan admin juga dapat melakukan CRUD. Kemudian mengelola data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang dimana jenis buku ini admin dapat melakukan CRUD. Fungsi-fungsi produk ini
dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Uyelindo Kupang, yaitu tata letak buku. Tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian, jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian, untuk pengunjung, jadi setiap pengunjung yang dapat ke Stikom Uyelindo Kupang untuk melakukan pinjaman dan pengembalian buku wajib mendata dirinya terlebih dahulu, kemudian mereka bisa melakukan pinjam buku yang nantinya diperoleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel yang bisa kita buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin ini perinstruksinya untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, yaitu tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment. Artinya, penomoran ID-nya dilakukan secara otomatis oleh MySQL. Kemudian, nama kita gunakan tipe data teks. Kenapa kita menggunakan tipe data teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir. Tanggal lahir kita menggunakan date. Kemudian alamat, email, telepon, password kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau voucher? Telepon terdiri dari angka-angka saja, pasti menurut pemikiran orang kita harus menggunakan integer atau number. Nah, untuk memilih tipe data yang sesuai, apakah teks, voucher, integer, atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon, apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti string pada umumnya. Huruf angka, huruf-huruf namun dibawa wujudnya dalam bentuk angka, dan dia tidak tahu atau suatu saat nanti tidak akan terlihat dalam operasi perhitungan. Dengan demikian, kita menggunakan tipe datanya teks. Kenapa teks? Karena teks dapat memuat semua angka, huruf, karakter, dan simbol tertentu. Kemudian, kenapa tidak menggunakan varchar? Nah, varchar itu digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama. Sementara telepon
Telepon tidak sama. Voucher digunakan ketika jumlah karakter sama, contohnya name, nick, sementara status kita pakai karakter satu saja, karena nanti rencananya status ini yang dimaksudkan adalah status admin, apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif, kodenya 1, kalau tidak aktif, kodenya 0. Maka admin tersebut tidak dapat mengakses sistem lagi karena statusnya tidak aktif. Jadi ini untuk fungsinya sebagai tools. Jadi jika suatu saat admin itu sudah mengeluarkan diri, mengundurkan diri atau keluar, maka kita setidaknya menjadi tidak aktif. Kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir atau 0. Ketika kodenya adalah, maka 0 tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif dan jadi fungsinya sebagai tools. Jika suatu saat admin itu sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir atau 0. Berikutnya adalah tabel lemari. Lemari terdiri dari 2 atribut saja karena memang tidak hanya butuh ID lemari, tapi datanya adalah integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel rak. Tabel rak ini sepertinya yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. ID rak. Tipe datanya integer, merupakan primary key dan auto increment. Nama rak kita kasih teks, kemudian ID lemari integer. Integer ID lemari kita kasih foreign key. Dia berelasi dengan ID lemari yang di atas yang primary key. ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah sini, artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini dia ciri-cirinya bisa menjadi duplikasi sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu, namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Kalau ditarik garis relasi, maka ID lemari yang primary key akan ditarik ke bawah menuju lemari yang foreign key di tabel rak. Kemudian ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, dan satu buku memiliki satu jenis atau tidak balik. Satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbit banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi ada relasi one to many. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sini, namun di sini ada foreign key yang artinya dia bisa duplikasi.
Jika kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis, di tabel buku, ID penerbit di tabel penerbit, dan auto increment sementara. Nama tipe datanya teks, tempat lahir tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya date, alamat tipe datanya teks, email tipe datanya teks, telepon tipe datanya teks, status tipe datanya char. Status ini aktif dan tidak aktif, jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama tipe datanya teks, alamat tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka, dan lebar datanya tidak sama antara satu dengan data yang lain. Atribut berikutnya adalah kota. Email, telepon, tipe datanya teks semua. Statusnya char ini juga sama, statusnya itu kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari 2, yaitu jenis ID jenis buku, tipe integer, primary key, auto increment. Namun kita menggunakan teks untuk jenis buku. Misalkan buku komik, berita, fiksi, non-fiksi berdasarkan kategorinya dan sebagainya. Setelah itu di tabel buku ini tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Judul adalah teks. Begitu pula dengan intisari. Kemudian tahun penerbit kita gunakan voucher, lebarnya 4. Tahun penerbit tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan lebar karakternya adalah 4. ISBN kita gunakan teks, dan di sini null. Kenapa null? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong. Karena ada buku yang misalkan koran dan sebagainya, itu tidak bisa memiliki ISBN hingga kita biarkan kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer, karena nanti dia suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, jenis buku ini adalah foreign key dari primary key. Dari masing-masing tabel ini dia sifatnya adalah foreign key. Dia bisa berulang di saat duplikasi. Kemudian statusnya adalah char. Selanjutnya kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key, auto increment, nama tipe data teks, tempat lahir juga sama, tanggal lahir kita pakai data date, alamat teks, jenis kelamin, tipe data voucher 9, email kita menggunakan teks, telepon teks, kategori, dan password kita gunakan teks. Untuk tabel pengunjung ini dia akan berrelasi dengan tabel pinjam.
Karena di dalam tabel pinjam itu ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key, auto increment, pinjamnya tanggal berapa, tipe datanya date, tanggal kembali artinya buku ini transaksi yang membuat begitu dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita gunakan date namun tipe datanya null, artinya pada saat dia meminjam pertama kali maka hanya terinput tanggal pinjam. Tanggal kembalinya masih dalam keadaan null, dan ketika bukunya dikembalikan baru kita tinggal update, kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari null menjadi bernilai. Kemudian pinjam transaksi. Pinjam itu dipinjam oleh siapa, berarti dia berrelasi dengan ID pengunjung, otomatis kan dipilih dan pinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apakah baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Kemudian diserahkan ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, ini karena ID admin ini seharusnya adalah ID admin, tapi karena foreign key ada dua, akan menjadi salah satu atributnya. Kita pakai nama yang lain, kita tidak pakai admin, tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Nantinya diserahkan oleh admin siapa dan diterima, artinya saat dikembalikan itu siapa yang terima. Untuk menerima ini masih nol. Kenapa? Karena nanti pada saat bukunya dikembalikan baru kita tinggal update admin yang menerimanya itu siapa. Kemudian satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau banyak buku yang dipinjam maka harus ada satu tabel, yaitu satu tabel detail. Ada detail pinjam terdiri dari ID detail, primary key, auto increment, ID pinjam. Kemudian berrelasi dengan tabel buku. Artinya di transaksi pinjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Jadi ini adalah satu transaksi. Peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung akan pengunjung yang melakukan peminjaman, kemudian berhubungan dengan tabel buku. Kemudian tanggal pinjam dan tabel detail ini berasal dari antara satu dengan yang lain. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan dibangun dalam sementara ini pada mata kuliah website.